Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, anak-anakku, hari ini kita akan melanjutkan materi yaitu ke KD 3.3.4.3. Terlebih dahulu, Ibu ingatkan kepada kalian untuk tetap selalu mencuci tangan menggunakan sabun. Kemudian kalau kita bepergian menggunakan masker. Kemudian kalau kita sedang bersama orang lain tetap menjaga jarak atau menjauhi kerumunan, dan lebih baik kita stay at home. Baiklah, untuk mengawali kegiatan kita lebih baik kalau kita berdoa sebelum belajar agar pertemuan kita kali ini mendapat keberkahan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah wa bi jadina wa indikator yang akan kita bahas itu menentukan bentuk fisik dan sifat elektrik resistor, kemudian memeriksa bentuk fisik dan sifat elektrik resistor. Adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu setelah mengikuti kegiatan pembelajaran tentang elemen pasif, diharapkan kalian bisa mampu menentukan bentuk fisik dan sifat elektrik resistor dengan disiplin dan tanggung jawab, serta mampu memeriksa bentuk fisik dan sifat elektrik resistor dengan disiplin dan tanggung jawab. Adapun aktivitas pembelajarannya, karena kalian masih tinggal di rumah, pembelajarannya masih jarak jauh, kalian mudah-mudahan bisa mengamati komponen resistor dalam pesawat elektrik yang di rumah, seperti magicom, setrika, kemudian kipas angin, dan sebagainya, apa saja yang merupakan pesawat-pesawat elektronik atau peralatan rumah tangga elektronik yang kalian bisa amati ya. Adapun sumber atau bahan atau alat pembelajarannya, yang pertama kalian bisa menggunakan browsing di internet, yang kedua bisa menggunakan modul dasar dan pengukuran listrik semester 1, yang ketiga menggunakan pesawat peralatan elektronik yang ada di rumah kalian ataupun yang ada di sekitar rumah kalian. Kemudian yang keempat, kalian bisa mengunjungi tempat-tempat servis peralatan elektronik rumah tangga. Sepintas akan Ibu perlihatkan beberapa komponen resistor yang dijual di pasaran. Yang pertama, yang ini adalah resistor yang menggunakan warna gelang. Ini nilainya fix atau nilainya tetap. Kemudian yang kedua juga ini masih resistor yang nilainya tetap, yaitu tertera nilai ohmnya. Kemudian yang ketiga ini masih resistor juga, ini komponennya kecil, sangat kecil sekali kalau dibandingkan dengan yang menggunakan warna gelang. Nah, ini adalah bentuk resistor yang lain. Yang atas ini ya mempunyai mempunyai 3 kaki, ada yang lebih dari 3, ada yang memiliki 6 kaki. Kalau yang 3 kaki biasanya disebut mono, kemudian kalau yang kakinya 6 itu biasanya disebut stereo. Tapi kalau di pasaran, ini yang atas ini namanya potensiometer. Bagaimana potensiometer tersebut? Dia memiliki nilai dalam rentang. Misalnya kalau kita membeli potensio 1K, berarti nilainya kita bisa mengatur nilainya dari 0 sampai 1000 ohm. Kalau kita membelinya 2K, berarti kita bisa mengatur resistornya dari 0 sampai 2000 ohm. Yang bawah ini juga masih resistor yang dapat diatur atau digeser atau dipilih ohmnya. Nah, ini tidak ada tombolnya untuk memutar, tapi dia mempunyai bagian yang berlubang ini bisa diputarkan menggunakan test pen. Namanya kalau di pasaran kita kenal dengan nama trim pot. Kemudian yang ini juga masih tahanan yang dapat digeser-geser, namanya rheostat. Nah, ini jenis resistor yang dipengaruhi oleh suhu.
ada yang disebut PTC, ada yang disebut NTC. Sepintas Ibu sebutkan PTC adalah positif temperatur koefisien, sedangkan NTC adalah negatif temperatur koefisien. Kalau kalian Ibu tidak akan menjelaskan lebih jauh, kalian bisa mengamati apa yang dimaksud dengan positif temperatur koefisien dan apa yang dimaksud dengan negatif temperatur koefisien. Kemudian kalian bandingkan apa perbedaannya, ya. Kalian juga boleh browsing di mana penggunaannya, bagaimana penggunaannya. Simbolnya seperti ini, kalian amati. Kalau kalian melihat simbol seperti ini, berarti dia itu adalah PTC. Simbolnya seperti ini, dia adalah NTC. Ini jenis yang lain, yaitu tahanan yang dipengaruhi oleh cahaya. Namanya LDR, Light Dependent Resistor, artinya tahanan yang dipengaruhi oleh resistor. Ibu minta kalian juga ini mencari informasi yang lebih lagi dari internet, bagaimana prinsip kerja dari LDR ini, kemudian bagaimana penggunaannya. Simbolnya seperti itu, ya. Nah, ini untuk kesemuanya Ibu rangkum seperti ini. Ini adalah resistor yang nilainya tetap, simbolnya seperti ini. Ini adalah resistor yang bisa diubah-ubah atau variabel resistor, simbolnya seperti ini. Ini adalah resistor yang dipengaruhi oleh suhu. Ada dua, yaitu NTC dengan PTC, dan ini adalah resistor yang dipengaruhi oleh cahaya. Nah, setelah kalian mempelajari macam-macam resistor, kemudian kalian mengamatinya juga di lingkungan kalian, di rumah kalian, maka Ibu minta kalian bisa memilih dari pembelajaran hari ini bagaimana perasaan kalian, apakah senang, apakah biasa saja, apakah bingung, apakah marah, apakah ngantuk. Silahkan kalian pilih salah satu. Yang kedua, apa yang sudah kalian pelajari. Jadi kalian bisa menceritakan hari itu belajar apa. Kemudian yang ketiga, apa yang kalian kuasai dari materi ini. Dari semua yang dijelaskan ini, apakah semuanya kalian kuasai atau tidak. Yang keempat, bagian apa yang belum kalian kuasai. Kemudian yang kelima, apa upaya kalian untuk dapat menguasai semuanya. Misalnya salah satu kalian tidak menguasai, apa upaya supaya dapat menguasai semuanya. Yang keenam, sebutkan hal-hal yang menarik dari aktivitas pembelajaran yang sudah kalian lakukan. Kemudian yang ketujuh, sebutkan hal yang tidak menarik dari aktivitas pembelajaran yang sudah kalian lakukan. Akhirnya kita tiba ke dalam soal latihan. Ibu akan memberikan latihan ini sebagai alat ukur bagaimana pemahaman kalian. Yang pertama, sebutkan macam-macam resistor yang digunakan. Yang digunakan di mana ini? Digunakan di peralatan rumah tangga yang kalian amati di rumah. Kemudian yang kedua, dari semua macam-macam resistor itu, bagaimana karakteristik resistor tersebut. Yang ketiga, jelaskan fungsi dari resistor tersebut. Ya, nanti hasilnya akan seperti apa soal latihan kalian. Kalian bisa mengerjakannya dalam buku catatan, kemudian kalian bisa kirimkan melalui WA grup. Jawaban kalian itu cukup difotokan saja, ya. Ibu akan melihat sejauh mana pemahaman kalian. Alhamdulillah selesai sudah pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.